Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan akhir atau penghujung kegiatan dalam semester ganjil ini sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama kita muliakan para asatidz, para dewan guru, majelis guru, kemudian juga para wali santri, para orang tua yang berkesempatan hadir. Kami haturkan jazakumullah khairan, terutama yang dari jauh. Mudah-mudahan Allah SWT membalas apa yang Bapak Ibu keluarkan berupa harta, tenaga, dan pikiran, waktu, membalasnya dengan kebaikan berupa anak-anak kita yang saleh, salehah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, kami haturkan jazakumullah khair untuk semua asatidz, panitia ujian, kemudian juga para guru dari yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu selama satu semester, ya, dimulai dari bulan Juli sampai bulan Oktober kemarin. Kemudian juga membuat soal, mengoreksi ujian, dan memberikan nilai. Para penguji ujian, mulai ujian Al-Quran, ujian syafahi, ujian lisan, ujian tahriri, semuanya kami haturkan jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa mampu membalas semua kebaikan para asatidz semuanya. Kemudian juga kenapa kegiatan ini perlu diulang setiap tahun, bahkan satu tahun itu diulang 2 kali. Setiap liburan, kita liburan dalam satu tahun itu 2 kali. Ya, liburan bolak-balik anak-anak ya sekalian. Hati kita ini berbolak-balik. Di pondok kalian semangat. Nggak usah hitung sholat wajib, sholat sunnahnya semangat luar biasa. Tapi begitu kalian tiba di rumah, lingkungannya udah beda. Oke, lingkungannya udah beda. Enggak, jangankan di rumah, masih di perjalanan aja deh. Jangan kan semangat untuk murojaah dibawanya, nanti anak murojaah di rumah ini. Begitu ya ke rumah, entah di mana letak itu. Lain dari murojaahnya. Hati kita ini bolak-balik, semangat naik turun, iman naik turun. Al imanu yazidu bimada? Bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu naik turun. Naiknya dengan taat, turunnya dengan maksiat. Nah, salah satu yang berpengaruh naik turunnya iman itu lingkungan, kawan. Kalian akan jumpa dengan kawan-kawan PAUD kan nanti, kawan-kawan TK kalian, kawan-kawan SD itu. Nah, ayolah, masa murojaah terus di pondok ada capek teh murojaah, ayolah, healing. Wah, itu. Udah lupa dengan target, lupa dengan rencana dia sebelum liburan itu. Nah, karena hati kita berbolak-balik, iman naik turun, maka perlu kita perbaharui lagi nasihat-nasihat itu nanti. Nah, maka ini kalian nggak catat tapi dengar baik-baik. Ya, walaupun tidak 100% kalian ingat nanti, ya ini aja apa namanya, hati kan kalau udah di rumah sekarang. Nah, jasadnya aja masih di sini, tapi hati udah di rumah itu. Nah. Oke, nasihat untuk pembagian rapor nanti. Nanti bagi anak-anak yang orang tuanya datang itu nanti bisa menerima rapor. Oke. Nah, sebelum kalian terima rapor, khususnya santri baru, di sini standar utama penilaian kita adalah akhlak, kedisiplinan, kepribadian. Nilai dinilai nggak? Dinilai. Pelajaran-pelajaran dinilai. Ujian yang 3 itu Al-Quran, syafahi, tahriri, ujian tulis dinilai. Tapi nanti penentu utamanya adalah kepribadian, kedisiplinan. Artinya apa? Kalau ada santri misalnya, nilainya tinggi. Ya, semua pelajaran dia tinggi 90. Tapi pelanggarannya banyak. Kepribadiannya bermasalah, akhlaknya masih banyak catatannya. Nah, ini nanti berpengaruh kepada peringkatnya. Nah, gitu. Jadi, pondok bukan hanya mengapresiasi kecerdasan, tapi yang paling penting adalah akhlak, kepribadian, kedisiplinan. Nah, makanya jangan kaget ya. Ini nilainya tinggi tapi kok juaranya kok nggak ada. Juara dari sekian santri gitu. Berarti ada masalah itu nanti. Nanti wali kelasnya akan menjelaskan ke orang tua kalian masing-masing. Ya, itu patokan utamanya di sini.
Karena ada banyak, bukan hanya di sekolah umum, di pondok juga banyak begitu. Yang diutamakan itu kecerdasan. Makanya banyak anak-anak tuh pintar tapi akhlaknya bermasalah. Sama orang tua nggak sopan, sama gurunya melawan. Tapi nilainya tinggi di rapor, tetap naik kelas bahkan juara umum dia. Dan ini kita nggak mau begitu tuh. Takabur, merasa sombong, berarti kita masih di level yang keberapa? Level yang pertama. Gimana supaya naik ke level yang kedua? Apa level yang kedua? Tawadhu, terus belajar. Terus belajar. Jangan pernah puas. Nah, ini itu dapat yang nilai tinggi nanti. Yang dapat nilai rendah di bawah KKM misalnya, atau apa namanya, peringkatnya nggak ada misalnya. Udah, bersabar, kemudian evaluasi diri, introspeksi diri, muhasabah diri bahasanya itu. Oh, ini berarti ada apa namanya, anak kurang serius belajar kemarin. Oh, berarti anak belajarnya pas sebelum masuk ruangan ujian doang. Nah, gitu. Berarti belajarnya 1-2 kali setahun gitu. Di kelas yang nggak, di kelas yang ngantuk-ngantuk. Belajarnya udah jam 8.30 masuk ujian, jam 8 itu baru dibuka mutolaah. Nah, hanya diingat apa? Yang diingat apa? Karena imaman naiman. Hah? Walau biasa yakib. Abadan. Yang diingat itu aja tuh. Masya Allah. Jadi introspeksi diri. Nilai bagus kita bersyukur, nilai rendah kita bersabar, tapi introspeksi diri. Introspeksi diri. Dan minta maaf sama orang tua kalian yang nanti yang hadir langsung tuh. Minta maaf. Kalau nilai kalian kurang memuaskan, minta maaf. Minta maaf. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Target semester 2 nanti, insya Allah. Nggak jauh beda sama yang ini. Jangan. Insya Allah lebih bagus. Insya Allah lebih bagus daripada yang ini. Nah, gitu dong. Biar orang tua itu nggak nyesal, ya Allah, tiap bulan dikirim transfer begini hasilnya, gitu. Orang tua kalian nggak ngomong tapi dalam hati itu. Apalagi para ayah-ayah kalian tuh, ayah kalian nampaknya tegar di depan kalian, nanti di kamar mandi mereka lain cerita. Karena kami juga para ayah nih. Ini hari ini saatnya kalian mempertanggungjawabkan. Ya, hari ini saatnya kalian mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian usahakan selama 1 semester itu. Nah, jadi jadikan nilai rapor nanti itu sebagai pelajaran untuk lebih baik lagi di semester yang akan datang. Karena semester 2 nanti itu jadi patokan kalian naik kelas atau tidak. Oke. Kemudian nanti kelas 5-6 kan mukim tuh. Nah, mukim ini antara beban dan nikmat bagi kalian. Kenapa bisa kenapa bisa jadi beban? Mukim itu bisa jadi beban kalau kalian menganggapnya sebagai beban. Nah, akan jadi beban ya. Aduh, udah kemarin semester 2 nggak ada liburan. Terakhir liburan kapan? April kan? Nah, ini nggak ada bulan, udah mau setahun gitu. Itu akan jadi beban tuh, berat kalian jalani masa mukim tuh. Nah, sisi yang berikutnya, mukim itu bisa jadi nikmat. Apa nikmatnya? Lingkungan kalian lebih terjaga di pondok. Hafalan kalian akan lebih terjaga, karena halakoh nanti akan tetap ada itu. Ya mukim itu ada halakoh pada subuh. Tetap sama Buya nanti setorannya. Kemudian ada daurah. Kitabnya ada tuh. Ada daurah. Berapa hari daurah? 13 hari di Korting ke Bukit Tinggi. Khotam kitab insyaallah itu. Coba, itu nikmat yang nggak bisa didapatkan kalau kalian liburan di rumah. Nah, itu. Jadi nikmat, mukim itu nikmat. Nah, kemudian sisi berikutnya, kenapa harus mukim? Karena pondok ini bukan pondok para guru, bukan pondok para pendirinya, bukan. Pondok ini pondok kalian sendiri. Yang jaga kebersihannya kalian sendiri. Kita nggak ada petugas kebersihan. Yang betul rumput itu juga orangnya. Yang tangsib dia juga, yang cuci, yang bersihkan kamar mandi dia juga orangnya. Ya karena kita yang pakai kan itu. Kita yang pakai, kita yang bersihkan. Nah, jadi kalau selama liburan semuanya pulang, ya siapa yang jaga pondok ini kan? Nah, ini pondok kita bersama. Ya, keamanannya juga nanti barang-barang pada hilang. Nah, kalau nggak ada yang jaga. Jadi ini pondok kita bersama, kita punya kewajiban untuk menjaga. Nah, kemudian sisi berikutnya juga ini untuk melatih kemandirian kalian yang kelas 5, 6. Itu melatih kemandirian kalian. Karena kita dengan orang tua itu bukan selamanya akan bersama, enggak. Suatu saat kita akan berpisah. Apakah berpisahnya karena pernikahan? Apakah pisahnya karena memang ada yang duluan dipanggil sama Allah SWT? Nah, kalau dari sekarang kita nggak siapkan mental itu untuk mandiri, untuk terbiasa jauh dari orang tua, itu nggak siap mentalnya nanti. Nah, jadi jangan ada yang mengeluh. Ya, nikmati aja proses itu. Pasti akan berakhir loh.
Mungkin tiba-tiba tanggal 15 balik dah adik-adik itu. Baik, kemudian nasihat saat safar nanti ya. Ketika safar nanti yang jaraknya misalnya ke Riau sama ke Jambi itu sudah boleh apa? Jamak dan qasar ya. Jadi zuhur asarnya di jamak. Boleh dikerjakan di zuhur, boleh dikerjakan di asar. Zuhurnya berapa rakaat? 2. Asarnya salamnya berapa? 2 atau 4? Dihitung 2 itu, dihitung 2. Nah, 2 zuhur, 2 asar, begitu. Jangan nggak sholat malah. Jangan sholat terakhirnya subuh tadi, jangan. Nah, nanti kalau sopirnya lupa nanti diingatkan aja. Itu hampir sholat gitu. Boleh dikerjakan di zuhur, zuhur dulu 2, asar 2, atau di asar nanti boleh zuhur, asar 2 gitu. Maghrib isya boleh nggak? Boleh jamak qasar? Boleh. Maghrib berapa? Tetap 3, 1,5 nggak ada. Kemudian isyanya 2. Subuh boleh nggak? Subuh nggak boleh dijamak. Subuh tetap subuh dia sendiri. Gitu. Ini ada keringanan. Tapi kalau yang ke Sungai Tampang, Bayur, Bukit Tinggi malah. Bukit Tinggi belum ya. Bukit Tinggi belum. Udah sampai ke Payakumbuh baru. Tapi kalau Bukit Tinggi belum. Jadi tetap harus melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, gitu. Kemudian ingat Rasulullah SAW itu pernah bersabda, as-safar qit'atun minal adzab. Safar itu, perjalanan jauh itu adalah bagian atau setengah dari siksaan. Kenapa setengah dari siksaan? Karena nggak nyaman. Kok safar tuh nggak nyaman? Mana ada nyaman safar tuh? Mau buang air payah. Karena nggak nyaman itulah makanya boleh kita jamak qasar sholat. Jadi jangan terlalu soleh juga. Safar tetap dia tahajud. Safar tetap dia qobliyah ba'diyah tahiyatul masjid. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja boleh diringkas kok. Nah gitu. Puasa kan boleh nggak puasa kalau safar. Kenapa? Karena tadi as-safar qit'atun minal azab, bagian dari azab. Nah, waktu safar itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Nah, kalian pakai itu nanti. Jadi jangan terbalik, bukan kami yang ditinggalin yang berdoa, kalian yang safar itulah yang berdoa untuk kami yang tinggal. Ah, kelas 1 sampai kelas 4 yang pulang nanti doakan abang-abang kakak kelas 5 6 supaya bersabar. Doanya makbul itu. Doakan kami juga para guru ya supaya bersabar juga mendidik 2 minggu. Nah, liburnya nah stop. Jadi kalau bilang nggak ada libur ya sama-sama nggak ada libur kita. Oke. Kemudian baca doa sebelum berangkat. Apa doanya? Coba kelas 1 dulu. Coba bareng-bareng baca doanya. Apa doa naik kendaraan? Itu kafaratul majlis. Coba 1, 2, 3. Ayo, mana Ikhwan nih? Coba Difki sama Adam coba. 1, 2, 3. Ya, senyum Difki, baca coba. Belum hafal? Belum. Nanti ajarin Bang Nafa. Mana dia? Ajarin adik. Jangan nanti dia belum hafal. Udah. Oh, udah. Itu doanya kapan? Bukan pas nyampe rumah itu. Kadang-kadang udah terlalu senang lupa doa. Asyik lupa. Kapan ingatnya? Hari Kamis aja. Bacalah sebelum naik kendaraan baca doa itu. Baca bareng-bareng. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, semuanya baca sama doanya, putra-putri sama, mau yang haid, mau yang suci sama doanya. Baca doa itu. Kemudian nanti ketika safar juga tetap baca, ingat zikir itu. Kalau tanjakan apa? Allahu Akbar. Kalau turun subhanallah. Itu. Gitu bacanya. Terus kalau nanti kalian mengalami di jalan misalnya, naudzubillah, macet atau bocor ban. Wah, kami kemana bocor ban tuh? Bocor ban, kemudian macam-macam lah kendalanya itu. Ingat, jangan menyalahkan takdir, jangan menyalahkan setan. Nah, sial ini, jangan, hati-hati, jangan. Tapi tetap istighfar. Nah, jangan pernah menyalahkan mobil. Apalah mobil nih udah jelek, macet lagi. Tapi main mobil. Kalau nggak ada itu nggak bisa nyampe juga. Mas lubang.
Dah, sabar, jalani aja nanti kalau itu. Baik, kemudian ini pesan khusus. Kalau ada di antara kalian nanti yang satu mobil putra putri, ya itu nanti dikondisikan. Hati-hati nanti, ya jangan berdesak-desakan dalam mobil itu, ya. Yang nanti minta diatur bagaimana caranya supaya nggak desak-desakan. Satu udah selesai diperbaiki. Oke, diatur baik-baik. Baru pergi lagi jam 1. Kemudian Satu makan jam 2. nasihat ketika liburan ini. Ketika liburan ingat kita punya prinsip ar-rahatu fi tabaduli al-amal. Ar-rahah liburan istirahat itu sebenarnya fi tabadulil a'mal, sekedar pergantian aktivitas saja. Jadi kalian liburan sekarang itu sama. Kalian di pondok kalian santri, di rumah juga santri. Jadi masih lain. Di pondok kalian lakukan sholat wajib 5 waktu, di rumah juga 5 waktu, nggak ada diskon. Jadi sholat di sini sama sholat di Bukit Tinggi beda nggak? Sama nggak? Ada waktu telu tiba-tiba udah jadi 3 gitu, nggak ada. Nah, sholat di Jambi, sholat sini sama nggak? Sama, karena Allah yang disembah sama. Paham maksudnya ini? Jadi sama aja, hanya beda tempat aja. Sebelumnya selama nyantri kalian sholat di pondok, kalian murojaah di pondok, sekarang gantian murojaah sholatnya ibadahnya di rumah. Gitu. Jadi tetap sama, tutup auratnya tetap sama, ibadahnya tetap sama, murojaah tetap sama, gitu, nggak ada beda. Maka ini saatnya 2 pekan kalian liburan di rumah, pakai sebaik mungkin untuk berbakti sama orang tua kalian masing-masing. Apakah orang tuanya masih lengkap atau tinggal 1 atau bagaimana? Pokok pakai dengan baik untuk berbakti sama orang tua. Harus ada beda antara sebelum kita mondok dengan setelah kita mondok. Jangan sama aja. Jangan bercarutnya masih sama, kasar sama orang tua masih sama, kasar sama adik-adik sama abang-abang, kakak-kakak masih sama, cuek sama orang masih sama. Anda harus beda. Ketemu orang salam, ada keluarga misalnya kunjungi, ada guru-guru dulu waktu SD, waktu TK, waktu PAUD, waktu SMP kunjungi yang masih hidup itu. Gitu caranya. Harus beda. Kenapa? Kita ada pelajari di kitab apa itu? Syekh Muhammad Syakir mengingatkan. Kitab apa namanya? Ini liburan dah hilang nama kitab. Wasayal aba. Apa kata beliau? Kesalahan yang dilakukan oleh penuntut ilmu akan jauh lebih parah diperhatikan oleh masyarakat daripada kesalahan dilakukan oleh orang awam. Kalau orang awam cuek, orang awam bercarut itu biasa. Tapi kalau penuntut ilmu jangan. Nanti yang dinilai jelek siapa? Ustadznya, siapa gurunya ini katanya. Kalau bicara tuh ustadznya tuh di mana dia belajarnya katanya. Apalagi bercadar nih, masa bercadar bercarut kan enggak lucu itu. Hati-hati ya itu. Kemudian murojaah sesuai target mutabaah. Ingat, jangan tiba-tiba lupa nih. Tiba-tiba lupa bawa mutabaah nanti. Itu alasannya kan, lupa mutabaah, tertinggal di pom bensin. Entah kenapa dia kok dibawa ke pom bensin itu. Jadi kalian bawa 2 nanti itu. 1 surat jalan, yang kedua mutabaah. Itu harus dibawa itu. Mushafnya juga jangan lupa Al-Qur'annya. Jadi murojaah sesuai target yang sudah tetapkan. Nanti targetnya sesuai hafalan itu, sesuai jumlah hafalan. Berikutnya, hati-hati nanti pengaruh lingkungan, pengaruh teman, hati-hati. Pondok enggak melarang kalian bergaul, enggak. Bergaul itu bagus, tapi lihat-lihat. Ya, hati-hati kalau ketemu kawan-kawan yang ngajak buruk. Ngobrol biasa aja boleh, tapi kalau diajak buruk ya jangan mau dong. Nanti kami dilecehkan, enggak keren kalau enggak merokok, enggak keren kalau enggak ngeng-ngeng sana kemari sampai ekornya ke bawah gitu. Enggak keren kalau enggak main istilahnya itu? Slot. Jangan nanti kalian tangkap polisi itu. Hati-hati. Teman-teman yang ngajak jelek itu jangan. Hati-hati dengan lingkungan itu tadi. Oke. Kemudian nanti di rumah ada gadget, ya, ada gadget, ada TV di rumah itu. Hati-hati. Jangan kalian pagi, siang, sore nonton silet, nonton gosip. Artis ini cerai, artis ini nikah lagi, cerai, nikah lagi. Itu aja kalian tonton. Hanya balik ke pondok kalian mau nikah lagi tuh. Hati-hati tontonan itu. Hati-hati. Kalau penasaran dengan dunia luar, cukup kalian nonton TV One aja lah.
Cukup kalau mau sekedar penasaran berita. Tapi kalau nggak usah lah. HP hati-hati penggunaannya itu. Kalau nggak penting-penting aman nggak usah. Gunakan waktu dengan baik. Kemudian pakaian seragam. Pakaian seragam seperti ini dipakai baik ketika berangkat ataupun kembali lagi nanti. Ya, pakaian seragamnya. Nah, berikutnya kembali tepat waktu. Nanti di surat jalan ada keterangan waktunya. Kalau salah sampai jam 5 sore itu nanti. Nah, itu jangan sampai telat. Nah, dan jangan cari-cari alasan untuk nambah waktu liburan, kurang katanya. Jadi sekarang lo cari itu. Tanya, siapa yang nikah tetangga kita? Kita cari. Wah, ada 10 orang. Berarti 10 hari kita tunda liburan. Wah, jangan begitu. Kembali tepat waktu. Kembali tepat waktu. Biar kita sama-sama nanti belajar lagi. Ya. Baik. Ini untuk orang tua kalian yang nggak datang atau yang dititip ya. Tolong sampaikan salam kami dari para guru. Kemudian juga biar mewakilkan dari para semua asatidz yang ada di depan, kemudian di samping, kami wakilkan kepada para orang tua dan murid, wali murid yang datang yang hadir hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu. Satu semester kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu yang sekarang ada di hadapan kita masing-masing ini. Mudah-mudahan Allah SWT memaafkan kesalahan kami para guru dan juga memberikan kesabaran untuk mendidiknya lagi nanti di semester yang kedua.